Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustikawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan mencuri dan hukumannya. Nah, di itu permasalahannya ada 3, yaitu yang pertama definisi pencurian, yang kedua definisi tindak pidana, dan yang ketiga dasar hukum tindak pidana pencurian. Nah, yang pertama yaitu definisi pencurian. Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syarak, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dan jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah makhluk atau terbiasa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat. Nah, di situ ada hukum pidana Islam jarimah syarikoh mempunyai 2 definisi, yaitu yang pertama, pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua, pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mengambil barang atau harta yang orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat. Nah, di situ ada pengertian dari syarikoh, yaitu terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata syarikoh menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Nah, di situ ada Mahmud Saltut yang menurutnya pencurian itu adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut. Menurut beliau, definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dipercaya menjaganya, sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya. Nah, yang kedua yaitu definisi tindak hukum. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagaimana hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Dalam hukum Islam ada 2 istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Nah, dikatakan bahwa kata jinayah yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan yang diartikan di istilah jarimah. Definisi jinayah didasarkan pada Al-Quran dan hadis, antara lain dipaparkan di bawah ini, yaitu yang pertama, Abdul Qadir sudah memberikan definisi jinayah sebagai berikut. Pengertian jinayah secara bahasa yaitu nama bagi hasil perbuatan bagi seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Nah, istilah yang kedua yaitu jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan Imam Mawardi mengatakan istilah jarimah adalah segala larangan syarak atau melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukumannya
hukuman had atau ta'zir. Nah, larangan-larangan itu ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Nah, definisi tersebut mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif. Yaitu yang ketiga, dasar hukum tindak pidana pencurian. Nah, di situ ada seperti halnya dengan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah syarikah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah syarikah mempunyai jarimah yang termasuk jarimah hudud. Di situ ada dasar hukum jarimah syarikah, yaitu Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagaimana pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekian dari salam. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.